terus berusaha menjadi yang terbaik? Karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maxindo, vaksinnya pengusaha sukses. وقل رب زدني علما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد معاشر المسلمين, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, puji syukur tentunya selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Secara khusus adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat menuntut ilmu, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat inilah ma'asyiral muslimin yang kita harapkan akan mengantarkan kita kepada keselamatan di dunia dan kebahagiaan kelak saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu salat sunnah bagian yang ketiga. Sebelumnya telah kita baca hadis nomor 295 dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul laili mathna mathna." Salat di malam hari itu, salat malam, 2 rakaat 2 rakaat. فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ, salah seorang dari kalian khawatir masuknya waktu salat subuh, shalla rak'atan wahidah, maka salatlah 1 rakaat. Artinya tutuplah salat qiyamul lail kalian dengan witir, yaitu satu rakaat. Tutira lahu ma qad shalla. Dengan 1 rakaat itu dia menutup salat-salat yang telah dia kerjakan sebelumnya. Artinya posisi dari salat witir itu di akhir, sebagai penutup rangkaian salat malam lail yang kita kerjakan. Dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Al-Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan lainnya, diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda,
salatul laili wan nahar mathna mathna. Salat malam dan salat di siang hari adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Artinya salat sunnah yang dilakukan di malam hari atau yang dilakukan di siang hari, bilangannya adalah 2 salam, 2 salam. Hadis ini diperdebatkan oleh para ulama. Sebagian menganggap hadis ini sahih, tetapi sebagian yang lain mendhaifkan hadis ini. Pendapat yang paling kuat, hadis ini adalah hadis yang bisa dipakai. Artinya hadis yang sah untuk dipakai. Dalam riwayat yang lain, Ma'asyiral muslimin, hadis nomor 296 dari Abi Hurairah radhiyallahu taala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Afdhalus salati ba'dal fariḍah salatul lail." Sebaik-baik salat setelah salat yang wajib adalah salat malam, yaitu salat tahajud. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Lalu apa yang bisa kita ambil dari 2 hadis yang baru saja kita baca? Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mayoritas para ulama memahami hadis Ibnu Umar yang mengatakan salat malam itu 2-2, annahu libayanil afdaliyah. Sabda Nabi yang mengatakan salat malam 2-2, mayoritas para ulama memahami hadis ini sebagai penjelasan tentang bentuk yang paling utama. Artinya bukan kewajiban. Tidak harus 2-2. Bisa saja 4-4. Ya, bisa saja 4-4. Atau witir sekaligus 5 atau 7 atau selebihnya. Ini menurut pendapat siapa? Jumhurul ulama. Ya. Berkata Syekhul Islam, wa hamalahu al-jumhuru ala annahu libayanil afdaliyah. Perkataan Nabi bahwa salat malam itu 2-2, 2 salam, 2 salam, menurut mayoritas para ulama itu bukan satu keharusan atau satu kewajiban, tetapi hanya penjelasan apa yang paling utama di dalam salat malam. Itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, begitu seterusnya. Wa mimman dhahaba ila istihbabit tathniyati fi salatil lail al-a'immatu thalathah. Dan di antara ulama yang berpendapat disunnahkannya salat malam 2 rakaat, 2 rakaat, artinya bukan keharusan, adalah imam yang 3. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Wa ammal Imamul Malik. Adapun Imam Malik berpendapat ada muziyadati ala thnataini. Kalau dalam pendapat atau kesimpulan Imam Malik, salat malam tidak boleh lebih dari 2 rakaat. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan begitu seterusnya. Ini pendapat siapa? Pendapat Imam Malik. Lianna mafhumal hadits fihi hasr. Karena kalau kita ambil mafhum, pengertian dari hadis Ibnu Umar ini, salatul laili mathna mathna, kalau kita yang terbaliknya, berarti kalau bukan 2-2 itu bukan salat malam. Jelas ya? Jadi Imam Malik, sabda Nabi, salat malam itu 2-2,
pahami terbalik, maka muncul kalimat kalau tidak dua-dua maka itu bukan salat malam. Salat malam itu adalah dua-dua. Dua-dua tidak disebut salat malam. Ini pendapatnya siapa? Pendapat Al-Imam Malik bin Anas. Waqad arada hadzal hadits thubutu itarihi bi khams. Tentunya hadis ini bertentangan dengan riwayat yang mengatakan bahwa Nabi witir dengan 5 rakaat. Witir dengan 5 rakaat. Oleh karenanya pendapat yang paling kuat adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa 2-2-2 itu adalah afdoliyah yang utama. Jadi kalau kita mau sholat malam, utamanya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau kita ingin langsung witir 5 rakaat 1 kali salam, tidak masalah. Itu diperbolehkan karena ada hadis yang menjelaskan hal tersebut. Kama warada dzalika fi sahihaini, sebagaimana witirnya Nabi 5 rakaat itu disebutkan dalam sahihain, yaitu hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun terkait dengan hadis yang sama tetapi riwayat yang lain yang berbunyi salat malam dan salat siang dua-dua, terjadi perbedaan di kalangan para ulama menyikapi hadis ini. Sebagian mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Di antaranya adalah Imam An-Nasai, begitupun Al-Hakim, Ad-Daruqutni, dan lain sebagainya. Tetapi sebagian yang lain mengatakan hadis ini sahih. Misalnya Al-Baihaqi berkata hadis ini sahih. Al-Bariki berkata Imam Muslim menjadikan hadis ini sebagai argumen. Ya. Artinya para ulama berbeda pendapat menyikapi hadis yang mengatakan salat malam dan salat siang dua-dua. Abu Hanifah rahimahullah berkata, yukhayyaru fin nahari baina an yusalli rak'ataini aw arba'an la yazidu ala dhalik. Diberikan pilihan bagi orang yang ingin sholat di siang hari 2 rakaat atau 4 dan tidak boleh lebih dari itu. Ini pendapat Abu Hanifah. Wal masyhuru min madhabil Hanabilah, pendapat yang terkenal di mazhab Hambali, anna salatal laili wan nahari takunu masna, bahwa salat sunnah di siang dan di malam hari itu dua-dua. Dalil mereka adalah hadis yang baru saja kita baca, salatul laili masna. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun terkait dengan hadis setelahnya, yaitu hadis Abi Hurairah yang berbunyi, afdhalus salati ba'dal faridah salatul lail. Salat yang paling istimewa setelah wajib adalah salat malam. Hadis ini tentunya menunjukkan kepada kita semua anna afdhalas salawat an-nawafil hiya salatul lail. Hadis ini menunjukkan kepada kita semua bahwa salat nawafil, salat tatawwu' yang paling utama adalah salat malam. Salat nawafil atau salat lail yang paling utama adalah salat tahajud. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa salat tahajud adalah salat yang paling istimewa setelah salat yang wajib? Dikatakan lil bu'di anir riya,
Karena sholat malam itu jauh dari riya. Artinya orang kebanyakan sedang tidur. Hari sangat gelap. Maka kecil kemungkinan orang yang sholat malam dalam kondisi riya. Maka Allah jadikan pahalanya begitu besar. Walima warada fiha min safail munajah. Dan kenapa sholat malam itu sholat yang paling utama setelah sholat wajib? Karena ketika kita sholat malam, kita mendapatkan kemurnian dalam bermunajat. Bersih hati kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wali'annaha waqtar rahati was-sukuni fil firash. Dan karena di malam hari itu adalah waktu di mana kita rehat, istirahat. Waktu di mana kita lebih senang di atas kasur. Maka ketika kita mengalahkan hawa nafsu kita dalam bentuk kita salat malam, ya, maka kita mendapatkan ajrun kabir, pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah firmankan dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-16, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ya, rusuk-rusuk mereka ini jauh dari tempat tidurnya. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu berdoa, memohon kepada Allah dengan rasa harap dan cemas. Dengan rasa harap dan cemas. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, afdalus salati ba'dal maktubah qiyamul lail. Salat yang paling utama, paling istimewa setelah salat wajib adalah qiyamul lail. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah bersabda, kata beliau ini nukilan dari perkataan Ibnu Taimiyah, afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat yang wajib adalah salat malam. Dan berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, Al-Hakim, sesungguhnya Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul abdu minar rabb fi jawfil lail. Waktu di mana seorang hamba sangat dekat dengan Allah adalah di pertengahan malam. Apa? Waktu di mana seorang hamba begitu dekat dengan Allah adalah di pertengahan malam. Fi jawfil lail, di pertengahan malam. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka as-sa'ah fakun. Dan kalau engkau, kata Nabi, bisa termasuk ke dalam orang-orang yang mengingat Allah di waktu, maka jadilah engkau termasuk orang yang menyebut nama Allah di waktu tersebut. Artinya jangan sampai ketinggalan pahala besar yang dijanjikan oleh Allah di sepertiga malam yang terakhir. Dalam riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin, Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, inna minal laili safiquha abdun muslimun yas'alullaha khairan illa a'tahu iyah. Sesungguhnya di malam hari itu, kata Nabi, ada satu waktu, tidaklah seorang hamba berdoa di waktu tersebut meminta sesuatu kepada Allah kecuali Allah akan memberikannya. Jadi waktu yang paling utama untuk sholat dan waktu yang paling utama untuk berdoa adalah di waktu malam. Khususnya di sepertiga malam yang terakhir. Waktu yang sangat utama untuk beribadah, berdoa, beristighfar, ya, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis nomor 297 dari sahabat Abi Ayyub Al-Ansari.
radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-witru haqqun ala kulli muslim." Witir itu sesuatu yang hak atas setiap muslim. Sesuatu yang tidak seharusnya ditinggalkan. Abu Hanifah memahami hadis ini wajib. Jadi beliau Abu Hanifah mengartikan hadis ini, witir hakun, diartikan wajib atas setiap muslim. Ya, oleh karenanya disebutkan dalam kitab-kitab fikih, di antara ulama yang berpendapat witir itu wajib adalah Abu Hanifah. Adapun jumhurul ulama, mayoritas ulama memahami kata hakun di sini adalah penekanan. Al-witru, witir itu hakun, sesuatu yang seharusnya dikerjakan oleh orang-orang muslim. Man yutira bi khamsin falyaf'al. Siapa yang senang witir 5 rakaat silahkan. Ini tadi menunjukkan bahwa hadis salat malam 2-2 itu bukan kewajiban, tapi itu afdaliyah. Kalaupun kita mau 5 sekaligus satu salat tidak masalah. Wa man ahabba an yutira bi 3 falyaf'al. Dan siapa yang ingin witir 3 rakaat silahkan saja, tidak masalah. Wa man ahabba an yutira bi 1 falyaf'al. Dan siapa yang lebih senang witir dengan misalnya 1 rakaat, lakukan, tidak masalah. Hadis ini sahih, riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Ya. Dan hadis ini adalah hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala. Hadis nomor 298. Dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, "La turu bihatmin kahai'atil maktubah." Salat witir itu bukanlah sesuatu yang wajib, kata Ali bin Abi Thalib, sebagaimana salat-salat yang 5, salat 5 waktu. Jadi witir tidak seperti salat 5 waktu. Kalau wajib, witir tidak wajib, kata siapa? Kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Wa sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi witir itu adalah salat sunnah yang disunnahkan oleh Nabi. Hadis ini riwayat Tirmizi dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini pun diriwayatkan oleh An-Nasai, Al-Hakim, dan Al-Hakim berpendapat hadis ini adalah sahih. Di sini beliau menyebut pembahasan penting, khilaful ulama, para ulama berbeda pendapat. Coba kita baca perbedaan pendapatnya. Zahaba jumhurul ulama minas sahabati wat tabi'in. Telah atas para ulama, baik dari kalangan sahabat dan tabi'in, di antara mereka imam yang 3, yaitu Malik, Syafi'i dan Ahmad, bahwa salat witir itu tidak wajib. Ini berarti pendapat mayoritas ulama. Siapa? Malik, Syafi'i, berpendapat salat witir tidak wajib. Li haditsil A'rabi, berdasarkan hadis A'rabi. Hadis A'rabi itu adalah hadis Arab Badui yang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat-salat yang wajib dikerjakan. Maka khamsu salawatin fi kulli yaumin wa lailah, yaitu 5 salat sehari semalam, itulah yang wajib. Maka Arab Badui ini berkata, apakah ada salat yang wajib selain yang 5, wahai Rasulullah? Maka beliau berkata, la, tidak ada. Ini garis bawahi kalimat tidak ada, kecuali engkau ingin melakukan yang sunnah. Artinya Nabi telah menutup kemungkinan adanya yang wajib selain yang 5. Ini dalil pendapat mayoritas ulama
yang berpendapat witir tidak wajib. Tapi dia adalah apa? Sunnah. Adapun Abu Hanifah berpendapat, ya begitupun sebagian ulama Hambali berpendapat bahwa witir itu adalah wajib. Dalilnya ada hadis yang tadi kita baca ya, hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang mengatakan witir itu hak atas setiap muslim. Tetapi tentunya pendapat jumhur ulama ini jelas lebih kuat, apalagi dikuatkan dengan perkataan Ali yang mengatakan witir itu tidak wajib. Wallahu a'lam bissawab. Ma'asyiral muslimin, jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Ingin memasak aneka kuliner bakar-bakaran bersama dengan keluarga Anda? Maxindo punya jawabannya. Mesin pemanggang grill multiguna ARD GRL 88 Ardin dapat memanggang aneka olahan makanan mulai dari ayam panggang, daging sapi, ikan, dan makanan lainnya. Dengan fitur 4-in-1, material mesin dari bahan yang berkualitas top quality, dilengkapi dengan 4 fitur plate untuk memasak berbagai macam aneka makanan. Piring panggangan untuk aneka daging, plate batu untuk memanggang, piring datar untuk membuat crepes, membuat pancake, dan menggoreng telur, serta fitur kuali kecil berhandle pengaman untuk aneka masakan lainnya. Konsumsi listrik lebih hemat, desain minimalis yang compactable, dilengkapi dengan knob kompor yang mudah digunakan, sangat mudah untuk perawatan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Investasikan usaha Anda secara cermat dan menguntungkan bersama Maxindo. Untuk kebutuhan sajian aneka kuliner panggangan seperti ayam panggang, daging bebek, dan aneka daging panggang lainnya, gunakan mesin gas roti series pemanggang ayam vertikal tipe MKS GRS 88 Maxindo. Fitur terbaik di kelasnya, berbahan bakar gas LPG, desain mesin dari bahan stainless steel dan mild steel berkualitas. Dilengkapi dengan gantungan pada tray sehingga membuat proses memasak menjadi lebih mudah. Dilengkapi dengan fitur pemutar tray sehingga membuat daging yang dipanggang akan matang secara merata. Kapasitas hingga 12 ayam utuh yang bisa dipanggang sekaligus. Menggunakan etalase kaca dari material tempered glass yang tahan panas. Tingkat kematangan ayam dapat lebih mudah diamati. Proses pemanggangan akan lebih mudah, lebih cepat dibanding menggunakan oven pemanggang biasa. Mudah untuk perawatan dan pembersihannya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin pemanggang multiguna elektrik grill ARD GRL 77 Maxindo. Kini Anda bisa menyajikan aneka olahan makanan dengan cara dipanggang seperti ayam panggang, daging sapi, menggoreng telur, crepes, dan aneka makanan lainnya dengan cara yang lebih mudah, efisien, dan hemat tenaga. Dengan fitur 5-in-1, mesin ini terbuat dari material top quality yang food grade, mudah dioperasikan dengan 5 fitur plate untuk memasak. Piring panggangan, piring batu, piring datar untuk membuat hot cake dan crepes, plate dengan cetakan kecil untuk membuat pancake atau menggoreng telur, dan kuali kecil yang dilengkapi handle pengaman untuk memasak aneka makanan lainnya. Konsumsi listrik lebih hemat, sangat cocok pada penggunaan di rumah tangga Anda, portable dan mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin usaha kentang goreng French fries atau untuk membantu produksi kentang goreng dalam usaha restoran Anda?
Mesin perajang keripik kentang dan French fries Maxindo tipe MKS KRP 650 dengan teknologi terbaru untuk merajang kentang menjadi bentuk chips dan French fries. Part mesin terbuat dari bahan full stainless steel berkualitas. Pisau perajang dengan tingkat presisi tinggi membuat proses perajangan lebih efektif dan cepat. Kapasitas produksi hingga 600 kilo per jam secara kontinu. Ketebalan irisan dapat diatur ukuran 5 hingga 18 mm. Hemat tenaga, hasil perajangan akan langsung keluar dalam hitungan detik. Perajang dapat bekerja dengan sistem 2 arah, investasi usaha yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau usaha kuliner dan produksi olahan sayur-sayuran Anda lebih mudah, cepat, tanpa memakan biaya lebih? Andalan bagi para pengusaha di bidang kuliner dalam memajukan bisnisnya. Maxindo, mesin potato peeler tipe PP8 Maxindo, mengupas kulit kentang, wortel hingga ubi dengan sangat cepat, sehingga membuat usaha jadi lebih menguntungkan. Dengan fitur kinerja super cepat, desain mesin dari material berkualitas, food grade dan tahan lama, mampu mengupas 8 hingga 15 kg bahan kentang mentah dalam waktu 2 menit. Kerja sangat cepat dengan konsumsi listrik yang lebih hemat. Mudah dioperasikan, hasil akan langsung terlihat dalam hitungan menit. Mudah perawatan dan pembersihan. Maxindo, andalan mesin food industri Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وقل رب زدني علما. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV yang berbahagia, di kesempatan yang kedua ini sebagaimana biasa kita akan bacakan beberapa pesan singkat yang telah masuk ke meja redaksi kami. Yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila dalam keadaan menyelesaikan sebuah pekerjaan, kami mengajukan diri sebagai wakil kuasa orang lain, apakah boleh kami melakukan tanda tangan seperti tanda tangan orang yang memberi kuasa kepada kami dan hal tersebut diketahuinya? Allah alam bisawab, ya, kalau seandainya memang sang pemberi kuasa, al-muwakkal, ada al-muwakkal, ada al-wakil. Kalau seandainya sang pemberi kuasa memberikan wewenang sampai ke sana, Allah alam bisawab, ya, Rasulullah berkata, al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu sesuai dengan syarat yang telah mereka sepakati, selama mereka tidak menghalalkan yang haram dan mereka tidak mengharamkan yang halal. Maka hukum asalnya di dalam bab muamalah, selama tidak ada unsur-unsur yang haram di dalamnya, boleh-boleh saja seorang wakil yang menandatangani surat yang harusnya ditandatangani oleh muwakkal, pemberi wewenang, tapi ya tentunya dengan pengetahuan, dengan kesepakatan dari orang yang memberikan kekuasaan. Allah alam bissawab. Ada Ahmad di Medan, coba kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Ahmad. Oh begini Pak Ustadz, kan sebelum sholat itu kan kita disunahkan bersiwak. Disunahkan apa Pak? Bersiwak. Bersiwak, betul. Ya, apakah siwak itu bisa dikiaskan dengan gosok gigi?
Nah, itu pertanyaannya Pak. Terus kan kita mau sholat nih, mau takbiratul ihram. Apakah ada sunnahnya itu menggosokkan gigi ke lengan baju atau kain sejenisnya gitu Pak? Baik. Nah, itu pertanyaannya Pak. Nah, satu lagi Pak, boleh kan? Silakan Pak. Nah, itu kan di daerah kami kan subuh jam 4.40. Nah, apakah setengah jam lagi sebelum subuh itu masih termasuk sepertiga malam terakhir? Nah, itu pertanyaan. Baik. Itu saja Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kullil wudu'." Kalaulah bukan karena aku khawatir memberatkan atas umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali mereka berwudu. Dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli salah." Kalaulah tidak memberatkan atas umatku, aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali mereka hendak salat. Siwak itu adalah artinya menggosok gigi kita dengan kayu arok, kayu siwak. Ya, dan siwak itu adalah kata yang digunakan untuk perbuatan, yaitu siwak, bersiwak. Dan kata yang digunakan untuk alat yang digunakan untuk bersiwak, yaitu kayu siwak, miswak atau kayu siwak, yang berasal dari kayu arok. Dalam riwayat Nabi SAW berkata, "As-siwaku matharatun lil fam, mardhatun lirrabb." Sesungguhnya siwak itu adalah bersih untuk mulut dan mendatangkan ridho dari Allah. Apakah bisa kita menggantikan siwak dengan gosok gigi? Ya kalau memang tidak ada silahkan saja. Kalau memang tidak ada. Kalau memang kita tidak punya kayu siwak ya silahkan kita bergosok gigi saat terjadi perubahan di mulut kita. Baik perubahan warna atau perubahan bau, kata para ulama. Baik dikarenakan diam yang lama, atau dikarenakan bangun tidur, atau dikarenakan hal-hal yang lainnya. Apakah kita disunahkan menggosok gigi kita dengan sorban atau dengan baju sebelum sholat? Tidak. Tetapi yang diperintahkan bersiwak. Kalau kita punya kayu siwak ya kita gosok. Ya. Mungkin sebagian orang yang menggosok dengan sorban giginya sebelum sholat itu dikiaskan kepada siwak. Ya, yaitu dengan sesuatu yang kering bersih digosok. Ya, itu boleh-boleh saja, ya, tetapi jangan dibilang bahwa itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Ya, artinya tidak ada Nabi memerintahkan kita menggunakan sorban atau baju, tapi hukum asalnya menggunakan kayu siwak. Tapi kalau kita tidak mendapatkan kayu siwak, ya kita gunakan yang sejenis dengan kayu siwak. Itu yang pertama. Salat ya selama belum masuk waktu salat subuh itu disebut dengan sepertiga malam yang terakhir. Ya dari jam 2 sampai menjelang subuh itu disebut sepertiga malam yang terakhir, sampai detik-detik menjelang masuknya waktu salat subuh itu masih disebut salat sepertiga malam yang terakhir. Oleh karenanya Nabi berkata, apabila kalian masuknya azan subuh sedangkan kalian belum witirlah 1 rakaat. Artinya beberapa detik saja sebelum salat subuh itu masih disebut dengan salat malam. Wallahu a'lam bishawab. Ada Pak Saifullah di Lampung, coba kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemana saja Pak Saifullah? Ada uzur Ustaz. Sudah berapa tahun tidak menelepon? Ada uzur syar'i. Barakallah. Sehat Pak Saifullah? Alhamdulillah. Baik, silakan. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Silakan Pak. Ini Pak Ustaz. Jadi pertanyaan ini Pak Ustaz, mungkin tentang ini nih Pak Ustaz, tentang membaca Quran nih Pak Ustaz. Baik. Jadi Pak Ustaz membaca Al-Quran itu kalau kan ada katanya ada bahwa perintah untuk kalau ada dengar ada apa
ada yang ngaji gitu Pak Ustadz, kita harus mendengarkan bacaan orang yang ngaji itu kata Pak Ustadz. Itu perintah sunnah atau wajib itu Pak Ustadz ya? Kalau umpamanya kita ngobrol itu Pak Ustadz, kita nyetel ngaji gitu ya, kaset ngaji gitu kan di Soma. Terus kita ngobrol, apakah itu berdosa nggak gitu Pak Ustadz? Baik, itu saja Pak. Itu saja Pak Ustadz. Baik. Jazakallah khair Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, simaklah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat, mudah-mudahan kalian dirahmati. Pertanyaannya, apakah mendengarkan Quran itu wajib? Tentunya mendengarkan Quran itu memiliki beberapa kondisi. Kondisi yang pertama adalah kondisi di dalam salat. Kita salat berjamaah. Tentunya dalam kondisi salat berjamaah ya, kita diperintahkan untuk mendengarkan bacaan imam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa idza qara'a fa ansitu." Dan ini perintah dari Nabi, apabila imam sudah mulai membaca, fa ansitu, maka simaklah, dengarlah. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Itu dalam salat. Lalu bagaimana kalau di luar salat? Misalnya kita sedang berada sedang bertamu ke rumah seorang kawan. Lalu ternyata kawan ini menyalakan murattal, ya, kawan ini menyalakan murattal, atau ibunya atau siapa menyalakan murattal. Apakah kita wajib mendengarnya? Allah alam bisawab sunnah. Allah alam bisawab sunnah. Artinya tidak wajib mendengarkan bacaan tersebut. Karena tentunya ini menjadi beban yang berat. Ya, kalau seandainya kita pergi ke mall, ke pusat perbelanjaan, lalu ada seorang yang menyetel murattal, apakah kita harus berhenti sampai itu selesai dibaca? Tentunya tidak. Jika kita lalu dia menyetel Al-Quran, apakah kita tidak boleh keluar dari rumah sebelum bacaan Quran itu selesai? Tentunya kalau kita katakan wajib, iya, konsekuensinya seperti itu. Tapi tidak ada ulama yang berkata seperti itu. Atau terkadang kita berada dalam satu perjalanan, kita membawa motor atau membawa mobil, lalu kita lampu merah. Tidak jauh dari lampu merah itu ada masjid yang menyalakan murattal karena hari itu hari Jumat misalnya. Umumnya kan begitu kita lihat. Apakah kita tidak boleh bergerak dari tempat kita berhenti? Tentunya tidak ada ulama yang berkata seperti itu. Tetapi bagi orang yang menyalakan murattal dalam rangka mendengarkan Al-Quran, maka tidak sepantasnya dia menyalakan murattal kemudian dia berbincang dengan orang lain. Adapun ketika kita masuk masjid ada yang baca Quran di kanan, di kiri, apakah ketika kita melewati orang yang baca Quran kita harus duduk menyimaknya? Tidak harus. Tidak harus. Tapi bagi orang yang menyalakan kaset murattal, dia menyalakannya, ini tidak beradab. Ini tidak beradab. Adapun saya yang memang tidak menyalakan murattal, hanya saja saya bertamu ke rumah yang sedang menyalakan murattal, masjid yang sedang menyalakan murattal, masjid, lalu saya lihat banyak orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang keras, apakah saya wajib mendengarkannya? Allah alam bisawab, disunnahkan saja. Ya, kalau saya duduk, saya dengarkan sampai selesai, ya itu utama. Tapi kalaupun saya terburu-buru, saya keluar dari masjid, lalu saya melanjutkan perjalanan, tidak masalah. Allahu a'lam bishawab. Kita kembali ke pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya penjual sirwal. Sirwal itu celana. Ada orang yang mau menjualkan sirwal saya dengan sistem marketer. Apa itu? Marketer ya. Saya memberikan harga 55.000 dan dia menaikkan harga sendiri.
lalu konsumen mentransfer uang ke dia, lalu dia transfer uang ke saya senilai 55 beserta ongkir. Baru saya kirim barang tersebut langsung ke konsumen atas nama saya. Hal tersebut, Allah alam bisawab, yang saya pahami inilah yang disebut dengan wakil. Ya, ada wakil, ada muwakkal. Saya adalah muwakkal yang memberikan Bapak hak untuk menjual barang saya. Saya berkata, saya tidak tahu. Saya tidak mau tahu. Pokoknya harga sirwal ini 55.000. Masalah Bapak ingin jual 70.000, Bapak 60.000 itu terserah. Yang pasti dari saya jual 55.000. Ini dalam Islam bisa masuk kategori wakil, ya, yang mewakilkan orang lain untuk tentunya dengan kesepakatan di awal, bahwa dia menghargai 55.000, masalah ingin menambah silahkan. Saya secara pribadi, dan saya bukan ahli ekonomi, tidak melihat ada pelanggaran di akad tersebut. Allah alam bisawab. Walaupun saya sarankan untuk bertanya kepada orang yang mengerti masalah ekonomi. Ya, tapi ada hadis Ustaz yang mengatakan la tabi'u ma laisa indak, jangan kau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Kalau ini bukan menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Ini adalah akad muwakalah, mewakilkan. Ya, atau bisa juga disebut misalnya simsar, agen atau yang lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab, saya tidak melihat itu sebagai satu pelanggaran. Ada Abu Naf'an di Bogor. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abu Naf'an. Kaifahalukum Ustaz? Alhamdulillah bi khairin. Silakan, ada kabar apa hari ini Abu Naf'an? Masyaallah, alhamdulillah, barakallahu fikum. Allah barik fikum. Pak Ustaz, yang Anda mau tanyakan yang pertama tentang surat Al-Baqarah 3 ayat yang sebelumnya. Yang terakhir, wa in tubdu aw tukhfu yuhasibkum aw tukh, itu yang ayat yang pertama. Di situ kan dijelaskan tentang waktu turun ayat ini, sahabat mengatakan bahwa ayat ini kami tidak sanggup lepas dari ayat, dalam artian karena kalau bisikan dalam hati ini ditulis sama Allah, ini nggak mungkin bisa kita selamat dari ini, seperti itu kata Nabi. Jangan kau ucapkan sami'na wa ata'na, seperti kayak gitu. Nah, setelah itu tidak lama, alhamdulillah, Allah melalui nabinya mengeluarkan satu hadis yang intinya hadisnya itu Allah tidak akan menghukum apa bisikan-bisikan yang ada dalam hati. Betul. Kecuali 2, kalau nggak diucapkan, kalau nggak dilakukan itu. Baik. Nah, yang Anda tanyakan bagaimana dengan surat, penjelasannya dengan surat Al-Isra yang mengatakan, keingetan ayat 36. Al-Isra ayat 36. Ya. Sebenarnya telinga, mata, dan hati itu akan diminta pertanggungan jawab. Nah, ini gimana Ustaz pemahaman yang benar tentang masalah ini? Baik. Baik, insyaallah. Barakallahu Abu Naf'an. Baik, wallahu alam bissawab, ma'asyiral muslimin. Ya, bagaimana korelasi bahwa Nabi berkata innallaha tajawaza an ummati, ya, bahwa Allah memaafkan apa-apa yang muncul di dalam hati selama dilakukan. Ya, Allah memaafkan apa-apa yang muncul dalam hati selama tidak diucapkan atau dilakukan. Lalu bagaimana korelasinya dengan firman Allah, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-Isra ayat 36. Tentunya Al-Isra ayat 36 ada konteksnya, Pak. Konteksnya adalah di kalimat sebelumnya, yaitu firman Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah sekali-kali engkau mengatakan sesuatu yang kau tidak memiliki pengetahuan. Ini yang harus digarisbawahi. Jadi konteks dari Al-Isra 36 adalah larangan berbicara tanpa ilmu. Apalagi kalau itu terkait dengan agama. Apalagi kalau terkait dengan Allah. Ya, kita tidak boleh melakukan iftiraan ala Allah. Tidak boleh membuat kebohongan
kedustaan sama Allah. Tidak boleh iftira lah. Tidak boleh membuat kebohongan. Kita katakan Rasul bersabda padahal tidak bersabda seperti itu. Itu konteksnya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kata Allah. Dan janganlah kamu mengikuti atau mengatakan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena sesungguhnya sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati kalian, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang menjadi yang menjadi ayat yang ingin kita baca adalah ucapan wal fuad, ya. Disebutkan oleh Imam Jalaluddin dalam kitab Tafsir Jalalain, wala taqfu, artinya la tatba'u wal fuad wal qalb, janganlah kamu mengikuti, ya, baik itu hati ataupun perbuatan ataupun pendengaran, sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Ya, artinya mungkin muncul sesuatu di hati kita terkait dengan keburukan, itu jangan diikuti. Terkadang dalam hadis dikatakan setan itu akan berkata, kamu itu ada karena ada ayahmu sebelumnya, ayahmu karena ada kakekmu, kakekmu karena ada fulan. Lalu Allah, siapa yang menciptakan Allah? Itu ada dalam hadis begitu, kata Nabi. Setan akan datang mengatakan, lalu siapa yang menciptakan Allah? Dalam kondisi seperti itu jangan kau ikuti, tetapi katakanlah apa? Katakanlah amantu billahi wa bi rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Pendengaran akan dihisap, betul. Yang dia dengar, yang kita dengar itu dihisap. Kalau yang kita dengar adalah musik, ya akan dihisap. Mata akan dihisap. Kita yang bukan mahram kita akan dihisap. Dan hati pun akan dihisap. Hati yang bagaimana yang akan dihisap? Hati yang tidak bersyukur. Hati yang tidak qanaah. Hati kepada sesuatu melebihi kecintaannya kepada Allah. Hati kepada sesuatu melebihi ketakutannya kepada Allah. Hati yang selalu berprasangka buruk kepada ini dihisap. Oleh karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah berkata bahwa iman itu qaulun wa amalun. Perkataan dan ucapan, perkataan dan perbuatan. Baik itu perkataan hati, perkataan lisan. Perbuatan lisan. Artinya hati memiliki perbuatan. Sebagaimana badan memiliki, itu yang dihisap. Bukan niat. Sudah ada aturan khusus. Selama tidak diucapkan dan dilakukan tidak akan terkena dosa. Tetapi kerusakan hati, dengki. Ya dengki, dia dengki, itu dosa. Tidak boleh kita dengki. Suuzon kepada Allah, itu perbuatan hati. Itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga dari pesan singkat. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya akhwat dan nikah. Sudah ada seorang ikhwan yang mau serius dengan saya. Agamanya baik, tetapi dia belum mengenal sunnah. Apa yang harus saya lakukan? Menerima atau tidak? Sedangkan di dalam agama hanya mementingkan agama dan akhlaknya saja. Allah alam biswab. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh wa illa takun fitnatan wa fasadan kabiran." Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para wali, para orang tua wanita,
kepada kalian, kata Rasulullah, seorang laki-laki yang kalian ridho agamanya secara umum. Agama secara umum artinya dia Islam. Dia jauh dari kesyirikan. Dia orang yang menjaga salatnya 5 waktu. Dia orang yang tahu halal dan haram. Walaupun dia tidak paham rincian-rincian yang kita sebut sekarang dengan istilah dakwah sunnah. Tapi secara umum agama dia bagus. Artinya dia adalah orang yang paham mana tauhid dan mana syirik. Dia orang yang menjaga salat 5 waktunya. Dia orang yang amanah menurut kita. Orang yang tawadhu, rendah hati dan lain sebagainya. Maka nikahkanlah. Kalau tidak dinikahkan, kata Rasul, akan terjadi fitnah yang besar. Tapi kan Ustadz, dia belum mengenal sunnah. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Itu yang jadi masalah kita hari ini. Apakah yang dimaksud dengan mengenal sunnah? Mereka belum menonton Niaga Tipu. Apakah yang dimaksud dengan sunnah? Dia belum pernah mendengar pengajian saya? Atau apa yang dimaksud dengan sunnah itu sendiri? Kita hanya yang sifatnya umum. Apa itu? Pemuda itu Islam, dia jauh dari syirik, artinya dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia gemar menjalankan salat-salat sunnah qabliyah dan ba'diyah misalnya. Kita tanya, kamu qabliyah ba'diyah dijaga? Oh iya, qabliyah ba'diyah 12 rakaat sehari semalam, kan begitu. Ya. Dia tanggung jawab. Kita punya standar yang umum, punya standar yang sifatnya umum yang dijadikan ukuran dalam Islam. Dia akhlaknya baik, ya sudah kita menikah, kita terima lamaran laki-laki tersebut. Adapun kita berharap dia mengikuti pengajian yang kita ikuti, ya kita sampaikan bahwa saya biasa ngaji di Ustadz Fulan. Bagaimana menurutmu tentang Ustadz Fulan? Oh, saya tidak kenal. Oh iya, saya berharap nanti kita bisa mengaji bersama ke Ustadz Fulan. Nah, itu masalah yang lain ya. Tetapi secara umum ada standar yang Allah gariskan. Standar bahwa dia muslim, menjalankan salat, tidak melakukan kesyirikan, tidak kasar dan lain sebagainya. Kalau dia sudah memenuhi standar-standar minimal, ya di mana kita ridho dengan agama dan akhlaknya, maka terimalah. Ya kalau tidak akan muncul fitnah. Allah a'lam bishawab. Pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bangkit dari sujud dalam salat, dalam takbirnya perlu mengangkat tangan dari hamba Allah? Secara umum kalau kita bangkit dari sujud tidak mengangkat tangan. Ya, tidak mengangkat tangan. Setelah sujud itu tidak mengangkat tangan. Jadi di mana kita mengangkat tangan? Satu, saat takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Saat ruku, Allahu Akbar, baru ruku. 3, saat bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. 3 ya. 4, saat bangkit dari tasyahud yang kedua. Apa? Saat bangkit dari tasyahud yang kedua. Yang pertama, saat takbiratul ihram. Kedua, saat hendak ruku. Ketiga, saat i'tidal, bangkit dari ruku. Dan keempat, saat bangkit dari tasyahud yang pertama. Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan kelima dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau bertanya bagaimana hukumnya merubah niat dalam sholat di awal sholat, niat sholat witir 3 rakaat karena waktu subuh sudah mepet, pas 1 rakaat langsung tasyahud akhir. Bolehkah seperti itu? Yang saya ketahui tidak masalah. Berdasarkan sabda Nabi, fa in khasya ahadukumus subah. Kalau kalian sudah sholat witir, tapi kalian khawatir masuknya waktu sholat subuh, falyusalliha raka'atan wahidah, maka sholatlah 1 rakaat. Jadi Nabi membolehkan hal itu. Allah a'lam bishawab. Bagaimana cara mengubah niat? Niat bukan di lisan tempatnya, tapi di hati. Mohon izin bertanya, apakah sholat sunnah itu boleh berjamaah? Boleh, tapi tidak didawamkan. Misalnya Rasulullah berkata, mudah-mudahan Allah merahmati seorang suami yang membangunkan istrinya.
Kalau istrinya tidak mau bangun, dipercikkan sedikit air, kemudian mereka sholat. Boleh tapi tidak terus menerus. Sekali-kali boleh saja kita sholat sunnah secara berjamaah. Tetapi tidak kita dawamkan kecuali dalam sholat taraweh. Ya, sholat di bulan Ramadan. Suami anak kalau sholat fardu di masjid, sedangkan anak kepingin sekali sholat bersama suami. Lalu apa? Ya sekali-kali minta suami, tidak masalah. Lalu apa bedanya sholat witir dengan tahajud? Witir itu ganjil, sedangkan tahajud genap. Dan witir posisinya di akhir tahajud. Jadi kita dua, kita tutup dengan ganjil. Ganjilnya boleh 3 atau 1 atau 5 dan lain sebagainya. Apakah boleh sholat witir malam hanya? Bolehkah sholat malam hanya witir saja? Boleh. Nabi berkata, apabila kalian khawatir tidak bisa sholat malam, sholat 3 rakaat sebelum tidur. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan, ma'asyiral muslimin. Yang benar semuanya berasal dari Allah, yang salah datang dari kita sebagai manusia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.